Pak, Bukan lu. Nah, Pak, Pak. nah biar kata videoin. Plastik doang, Ini banyak lempar. Kok kamu menang lempar-lempar aja dari tadi? Masih kosong kamu. masih kosong. Terus yang beli Rian, kamu ikut beli nggak? Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu mengamankan sepasang kekasih yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu. Ironisnya, pasangan kekasih ini nekat menjual sabu-sabu demi mengumpulkan uang buat modal nikah. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tersangka RR 34 tahun pada Rabu 21 Januari sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menyimak bagaimana informasi selanjutnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Lampung, rekan Oki Indra Jaya. Silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nurma di studio. Selamat siang Tribuners yang menyaksikan laporan langsung dari Kabupaten Pringsewu terkait Satres Narkoba Polres Pringsewu mengamankan sepasang kekasih yang terlibat dalam peredaran sabu, di mana salah satu pelaku, salah satu yang ditangkap adalah seorang perempuan berinisial RP yang bertugas atau bekerja sebagai guru sekolah dasar di Pringsewu dengan status P3K. Pengungkapan kasus ini diketahui saat penangkapan RR berusia 34 tahun pada Rabu 21 Januari 2026 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, di mana RR diamankan di kediamannya di Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu, dari tindak lanjut informasi yang didalami oleh polisian berdasarkan sumber informasi masyarakat. Kasat Narkoba Polres Pringsewu, Ibtu Laksono Priyanto menyebut bahwa penggrebekan tersebut pihaknya menemukan 6 paket sabu siap edar yang disimpan di kantong celana yang dikenakan RR, serta 1 unit ponsel yang digunakan untuk menunjang aktivitas selama melakukan aktivitas peredaran narkoba. Kemudian berdasarkan hasil pengembangan polisi, RR alias kekasih dari RP diamankan di rumahnya di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, sekitar 30 menit setelah penangkapan pertama, dan dilakukan penggeledahan awal dan 1 paket sabu yang disimpan di saku baju ditemukan. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, RP mengaku masih menyimpan 11 paket sabu lainnya yang ada di lemari kamar tidurnya. Selain sabu, polisi juga mengamankan alat hisap atau bong, 1 unit ponsel, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba atau tindak pidana narkoba. Dari kedua lokasi tersebut, total barang bukti yang disita berjumlah 16 paket sabu siap edar dan unit ponsel serta 1 alat hisap sabu. Laksono menjelaskan, kedua tersangka diduga memiliki peran berbeda. RR berperan sebagai pencari atau mengedarkan sabu, sementara RP bertugas menyimpan stok sabu sekaligus mengelola hasil uang penjualan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa aktivitas ini telah berlangsung selama 6 bulan terakhir, dan kepada penyidik, para tersangka mengaku hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian uang lainnya digunakan untuk persiapan pernikahan. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polres Pringsewu, dan polisi terus melakukan pengembangan guna mengungkap adanya jaringan pelaku lain yang terlibat dalam perkara ini. Atas perbuatan kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, junto pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian tindak pidana KUHP, dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dan sementara itu tambahan dari Kapolres Pringsewu AKBP Muhammad Yunus Saputra menjelaskan pada Jumat 30 Januari kemarin mengatakan bahwa penangkapan dari RP yang menjadi guru P3K menjadi perhatian serius karena merupakan tenaga pendidik
yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, dan ini menjadi cukup shocking dampaknya terhadap dampak sosial yang bersangkutan, karena yang bersangkutan merupakan seorang guru SD dan berdasarkan dari pemeriksaan, RP mengaku telah menggunakan sabu secara rutin kurang lebih 10 tahun, dan ia disebut sebagai pengguna aktif dengan frekuensi penggunaan minimal 2 kali dalam sehari. Pagi digunakan untuk memenuhi ketergantungan, dan malam hari digunakan saat berhubungan dengan pacarnya. Dan lebih lanjut, Yunus menyebut bahwa RP menjalin hubungan jaringan narkoba ini dengan beberapa, mulai dari bandar hingga pengedar. Dan Yunus menegaskan bahwa kasus ini menjadi alarm keras bagi peredaran narkoba, khususnya di sabu, yang menyasar ke seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang profesi. Kembali ke Anda, rekan Nurba Studio. Mengenal narkoba jenis sabu-sabu ya, ini khususnya sabu-sabu ya, itu sejak dia kuliah, sudah sekitar 10 tahun dia menggunakan sabu-sabu secara reguler. Nah ini dia bergaul dari bandar ke bandar. Ketika berpacaran dengan bandar pertama, sudah pasti sabu itu digunakan untuk berhubungan seksual, karena si bandar kan pasti tahu penggunaan sabu-sabu itu untuk hubungan seks. Kalau yang pemakai biasa kan kebanyakan hanya jadi korban saja. Nah, kemudian bandar yang menjadi pacarnya ini dulu kami tangkap tahun berapa ya, mungkin 8 tahun lalu. Kemudian setelah ditangkap dia single, kawin dengan bandar yang lain menggunakan sabu juga, sampai jadi suami. Waktu itu ditangkap juga sama Polres. Setelah masuk penjara, lari ke bandar yang lain, ditangkap pula. Terus begitu sampai hari ini dia akhirnya berpacaran dengan bukan kelas bandar tapi kelas pengedar, hanya untuk bisa mendapatkan sabu-sabu secara reguler, karena dia memang pemakai yang aktif. Berdasarkan hasil wawancara itu dia mengkonsumsi narkoba setidaknya 2 kali dalam sehari. Yang satu untuk memenuhi sakaunya di pagi hari, kemudian ketika malam hari digunakan untuk berhubungan seks dengan pacarnya ini. Yang menjadi tragis, ini perempuan ini double kill ya, jadi sudah cantik, jadi secara seksual tuh punya attractiveness, kemudian dia bisa menutupi profilnya dengan baik sebagai guru dan berjilbab pula yang mengajari anak sekolah, anak SD. Jadi profilnya benar-benar sangat tertutup kan gitu, hampir tidak terlihat. Nah ini yang justru sangat berbahaya, karena berdasarkan penyelidikan lebih lanjut ternyata dia berkomunikasi dengan orang-orang ya yang ada di sekitarnya untuk berhubungan seks juga, yang sama-sama pengguna sabu-sabu juga. Nah ini sangat berdampak luas ke masyarakat kanan kirinya. Dia kedapatan berselingkuh ya dari hasil chat ya dengan kepala pekon atau lurah ya kalau di sini. Kemudian salah satu camat di wilayah Pringsewu. Itu yang sudah ada buktinya. Pasti juga akan berhubungan dengan orang-orang lain yang ditemui, karena jika pengguna jika seseorang perempuan ini menggunakan sabu-sabu, pasti dorongan seksualnya udah akan luar biasa. Dia akan terus berhubungan dengan banyak orang secara seksual ya. Nah ini kehadiran si Rika di Pringsewu ini saya harap bisa menjadi alarm untuk kita semua bahwa peredaran narkoba itu khususnya yang sabu-sabu itu harus menjadi perhatian penting, tidak hanya polisi. Ini harus menjadi concern penting pemerintah juga. Sebagai contoh, narasi penggunaan narkoba ini terlalu digeneralisir menurut saya ya, karena narkoba ini ada banyaknya, ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu. Nah, yang paling merusak dampaknya ini adalah sabu-sabu, karena dia nanti akan merusak hubungan orang per orang. Kita kan tahu kalau misalnya pengguna sabu-sabu itu dia akan kehilangan empati kan, karena merusak syaraf yang khususnya ada di sekitar jantung, sehingga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bisa disorientasi, tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Karena kalau sudah sakau pasti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sabu-sabu lagi dengan cara
misalnya berbohong, ya, pengguna sabu-sabu pasti suka berbohong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.